Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 175 Jakarta, Bapak Oman Nuryani MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMP Negeri 175 Bapak Dr. Andes Legiman MPD, Ibu Hajah Supatmi MPD, dan Ibu Hajah Sri Ella MPD. Yang saya hormati Kasatlank SMP Negeri 175 Jakarta Bapak Faisal SS. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan seluruh tenaga pendidikan SMP Negeri 175 Jakarta dan anak-anak sekalian peserta didik SMP Negeri 175 Jakarta yang Ibu sayangi. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini, sampai detik ini Allah masih memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita semua, diantaranya nikmat sehat walafiat, dan begitu banyak nikmat lain yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, yang dengannya kita bisa hadir di sini mengikuti upacara bendera yang meskipun masih kita lakukan secara virtual, tapi tetap kita lakukan dengan penuh semangat dan penuh rasa tanggung jawab. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaat dari beliau hingga yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian dan Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan dalam amanat pembina upacara bendera pada hari ini, saya akan mengangkat tema mengenai menjadi generasi produktif anti rebahan. Kenapa saya angkat tema seperti ini? Kaitannya adalah ketika kita sudah memasuki pandemi COVID seperti saat ini, ketika kita diminta untuk belajar dari rumah, ketika kita diminta untuk tidak keluar dari rumah, yang menjadi keseharian kita adalah aktivitasnya adalah sehari-hari belajar dari rumah, dan semua aktivitas kita yang kita lakukan adalah aktivitas di rumah saja. Nah, ini menyebabkan kita menjadi generasi yang mager. Apa itu mager? Artinya malas gerak, ya. Generasi yang mager, malas gerak, di mana aktivitas yang kita lakukan terkait tiduran, main HP, kemudian ngemil sambil nonton drakor drama Korea, kemudian main TikTok, ya, kemudian main game online. Nah, ini kita lakukan. Semua kita lakukan dari rumah. Padahal sebenarnya fitur yang ada di internet itu bisa kita gunakan untuk hal-hal yang positif, yang bisa kita buat menjadi hal-hal yang lebih produktif. Ya, seperti YouTube, Instagram, kemudian Twitter, kita bisa manfaatkan untuk membuat sesuatu hal yang lebih produktif nantinya. Nah, ini pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa tips mengenai solusi agar aktivitas kita dalam masa pandemi ini menjadi lebih produktif. Yang pertama adalah berani mencoba hal-hal baru dan mengambil resiko. Nah, ini hal-hal baru memang terkadang kita menganggap untuk melangkah memulai sesuatu yang baru, terkadang terasa ada yang berat di langkah kita. Ada semacam kekhawatiran, takut salah, takut ada resiko, dan sebagainya. Padahal rebahan pun tidak melakukan aktivitas apapun juga, ini juga mengandung resiko, ada resikonya. Setiap kegiatan yang kita lakukan, maupun aktivitas yang secara aktif kita lakukan, ataupun tidak melakukan aktivitas apapun, alias rebahan tadi, ini juga mengandung resiko. Resikonya apa ketika kita rebahan? Fisik kita tidak bergerak, ya, kemudian otak kita juga kurang berpikir juga, ya. Zaman sekarang kita jangankan untuk sesuatu hal yang sifatnya produktif tadi, untuk kita pesan sesuatu minuman saja misalnya, kita bisa lakukan dari kamar kita.
Kita klik untuk order makanan secara online, kemudian datang makanannya. Kita klik minuman secara online, kemudian datang. Nah, ini menyebabkan kita menjadi generasi-generasi yang malas bergerak, ya mager, generasi rebahan. Ini harusnya kita rubah, ya dengan kita memiliki aktivitas-aktivitas lainnya yang lebih produktif. Kemudian aktivitas-aktivitas apa sih yang bisa kita lakukan di dunia maya? Yang pertama, kita bisa memanfaatkan fasilitas atau fitur YouTube misalkan untuk membuat konten-konten yang lebih produktif, yang bermanfaat. Kalau boleh saya ceritakan bahwa di SMP 175 banyak guru-guru yang tiba-tiba menjadi YouTuber dadakan. Ya, seperti Pak Oman, kemudian Pak Majid, Pak Ramdan, Pak Arif, mereka semua menjadi YouTuber dadakan. Tiba-tiba menjadi YouTuber, membuat konten materi pembelajaran yang kemudian disajikan secara online. Bisa bermanfaat untuk kalian secara pribadi, juga bisa bermanfaat untuk sekolah lain yang siswa sekolah yang ada di luar SMP Negeri 175. Ini pun harus kalian juga contoh, coba tiru, coba lakukan untuk membuat konten-konten positif. Tidak perlu hal-hal yang muluk, tidak perlu hal-hal yang sulit. Misalkan kalian membuat konten YouTube yang isinya bagaimana sih cara membuka botol, tutup botol secara mudah gitu ya. Bagaimana sih caranya mengikat tali sepatu cara menarik tapi mudah gitu ya, kita lakukan. Ini bisa sebenarnya hal-hal yang mungkin dalam benak kita adalah sesuatu yang receh, sesuatu yang biasa saja, tapi bisa bermanfaat untuk orang lain jika kita sajikan, kita kemas dengan semenarik mungkin. Kemudian yang kedua adalah, tipsnya adalah ikut atau terlibat dalam organisasi. Nah, meskipun kita masih dalam kondisi pandemi seperti saat ini, di mana organisasi yang kita lakukan juga masih secara virtual, ya, organisasi intrasekolah maupun ekstra sekolah yang kita lakukan masih secara virtual. Kita ikuti sebaik mungkin, sebisa mungkin aktivitas yang ada di dalamnya, kita terlibat di dalamnya sehingga lebih produktif lagi, lebih aktif lagi, badan kita juga menjadi lebih sehat, otak kita juga bekerja menjadi lebih sehat. Kemudian yang ketiga, bijaksana dalam bersosial media, bersosmed atau menggunakan HP. Tadi seperti yang saya katakan, gunakan HP kalian secara bijak. Jangan sebagian besar waktu kalian dimanfaatkan untuk hanya sekedar bermain game online berjam-jam atau bahkan seharian. Dari melek mata sampai tidur lagi yang ada games online. Tapi kita ciptakan aktivitas yang produktif dengan sosial media. Kalau yang kalian suka dengan aktivitas menulis misalnya, kalian bisa menulis sesuatu yang bermanfaat di Facebook, di Twitter kalian, ataupun di Instagram. Ya, ini bisa bermanfaat untuk diri kalian pribadi, juga untuk orang lain. Berikutnya yang keempat adalah fokus dan komitmen. Ya, fokus dan komitmen dengan apa yang sudah kalian pilih. Kalau hobi kalian sudah kalian pilih tadi adalah membuat konten YouTube positif di media sosial atau bermedia sosial, kalian fokus pada aktivitas yang bisa kalian pilih itu. Kemudian yang kelima adalah manajemen waktu. Atur sebaik mungkin waktu kalian, mana-mana saatnya ketika kalian harus mengikuti PDR dengan guru kalian, ya. Kemudian tugas-tugas yang diberikan guru-guru, kerjakan dengan tepat waktu, jangan tunda-tunda, karena nantinya justru akan mempersulit kalian, karena akan menumpuk tugas-tugasnya. Kemudian aktivitas-aktivitas membantu orang tua juga perlu kalian bagi waktunya. Jangan sampai ketika kalian ada di rumah, justru orang tua malah terbebani dengan diri kalian, karena tidak mau membantu pekerjaan orang tua. Kemudian aktivitas-aktivitas lainnya yang bersifatnya hobi, ya itu juga harus diarahkan kepada hal-hal yang positif, ya, seperti yang tadi saya sudah katakan. Saya kira itu intinya, kita memulailah ya dengan 5 tips tadi, mulailah dengan meniatkan dalam hati kita dan meyakini bahwa kita dapat berubah menjadi generasi produktif yang anti rebahan, menjadi generasi yang produktif yang mampu menjadi agent of change, menjadi perubah, bukan menjadi generasi rebahan yang justrunya nanti akan menyusahkan orang tua dan menyusahkan bangsa dan negara lebih
jauhnya lagi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan tetap semangat untuk mengikuti BDR, tetap jaga kesehatan. Kita berharap kondisi pandemik ini tidak berlangsung lebih lama lagi, dan kita tentunya sangat rindu untuk bisa bertemu secara langsung di kegiatan pembelajaran kita. Kita berdoa semoga ini segera berakhir dan kita bisa kembali bertemu dalam pembelajaran tatap muka seperti sedia kala. Saya kira itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.